mengajak saudara sekalian merenungkan satu ayat firman Tuhan yang begitu berharga yang diambil dari Markus pasal 9 ayat 23. Bunyinya, tiada mustahil bagi orang percaya. Percayakah saudara perkataan ini? Nah, inilah saya alami dalam hidup saya. Suatu hari saya punya seorang anak yang masih berusia 4 tahun. Namanya Philip Purnama. Apa yang terjadi dengan anak saya? Anak saya menderita sakit campak. Bagi saya, orang yang katakanlah masih awam lah, karena itu anak pertama, saya mungkin kurang pengalaman di dalam mengobati dia. Akibatnya hari lewat hari, sampai minggu lewat minggu, anak ini terpaksa saya bawa ke dokter. Dan di tempat dokter mengatakan, tunggu sebentar. Saya heran, anak saya letakkan di atas tempat tidur. Di tempat dokter mengatakan, tunggu sebentar. Saya terheran-heran. Ternyata dia memanggil susternya. Susternya keluar dan coba pegang anak ini. Dipegang. Maaf, anak ini sudah tidak bernafas. Saya diberitahu oleh dokter, sudah dengar? Saya bilang sama dokter, enggak, wong saya dari rumah saja masih bernafas. Kamu duduk sebentar. Kemudian dipanggil suster yang kedua. Suster yang kedua keluar pula dan memeriksa anak saya. Bagaimana menurut kamu? Anak ini sudah tidak bernyawa. Nafasnya sudah berhenti. Ketika itu, hampir saja saya pingsan. Saya duduk dengan kepala berputar-putar. Dokter mengatakan, kamu seorang bapak, bukan seorang anak kecil. Kalau kamu seorang anak kecil, itu tidak menjadi. Kamu seorang bapak, kenapa harus pingsan? Ya, maaf dok, karena anak yang sangat saya sayangi, dikatakan dokter sudah meninggal. Dan dokter mengatakan, saya bertanya sama kamu, anak ini milik siapa? Saya bilang, anak ini milik Tuhan dan milik saya. Udah tahu kan, anak ini milik Tuhan. Kalau anak ini diminta oleh Tuhan, kembalikanlah kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kamu mau mempertahankan anakku ini hidup, anakku hidup. Karena ini milik Tuhan, kembalikanlah kepada Tuhan. Wah, benar-benar saya hampir pingsan, saya dipegang. Dokter saya suruh duduk di kursi dan dia mengatakan, suster, ambil 1 gelas teh manis yang hangat. Sebentar lagi suster keluar, saya suruh minum. Kemudian dokter berkata sama saya, tenanglah, kamu tenanglah. Saya beritahukan kamu, orang boleh melahirkan anak. Tetapi anak itu bukan anaknya orang itu sebenarnya. Sebenarnya itu satu karunia, suatu pemberian Tuhan. Jadi anak itu juga milik Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memberikan hidup pada anak itu mau diminta kembali, ya serahkanlah kepada Tuhan. Wah, saya dibesarkan hati saya. Dan saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tahu hidup saya ini, hidup yang saya miliki ini adalah pemberianmu. Lalu dokter tanya sama saya, kamu sudah kuat? Sudah.